Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pendataan wilayah-wilayah dengan resiko stunting tinggi yang berada di 5 kecamatan. Tujuannya untuk memastikan sasaran prioritas penanganan stunting tepat sasaran. Data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan menjadi salah satu wilayah dengan resiko stunting tertinggi di Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pendataan wilayah-wilayah dengan risiko stunting tinggi yang berada di 5 kecamatan. Tujuannya untuk memastikan sasaran prioritas penanganan stunting tepat sasaran. Ini diperhatikan Ketua TPPKK Banjarmasin Nelly Listriani Wahirtakuni Primatipi di sela-sela kegiatan rembuk stunting dalam penguatan peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting di Banjarmasin di Hotel Rodita, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, jelang tengah hari Rabu 19 Maret 2025. Menurut Nelly Listriani, data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan menjadi salah satu wilayah dengan risiko stunting tertinggi di Banjarmasin. Kami selaku Ketua PKK Banjarmasin memberi dukungan dan akan turun ke lapangan untuk mengedukasi, kemudian memberikan sedikit bantuan dalam rangka pencegahan stunting, baik itu ibu hamil maupun anak-anak. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan, Bu? Kalau sejauh ini, karena memang PKK itu belum ada pelantikan resmi dari pengurusnya, kemungkinan mungkin dari PKK yang terdahulu yang di kecamatan sudah melakukan semacam edukasi dan kalau PKK kecamatan ada pemberian makanan yang sudah berjalan, pemberian makan untuk ibu hamil yang kurang gizi dan anak-anaknya, ada pemberian dalam bentuk makanan PMT ya, namanya PMT sudah berjalan. Dan itu akan terus dijalankan, Ibu? Ya, kalau diteruskan ya terus, memang itu program dari pemerintah, kita wajib untuk menurunkan dari angka stunting itu sendiri. Dan kalau memang memungkinkan nanti didata kembali yang mana misalkan ada yang mana banyak angka stuntingnya lebih tinggi, itu lebih diprioritaskan lagi untuk memberikan bantuan. Harapannya untuk jangka panjang apa dulu? Ya, kalau harapan jangka panjang, harapannya Kota Banjarmasin bebas stunting. Kepala DPP KBPM Banjarmasin Muhammad Helpianur memandangkan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia dan instrumen status kesehatan Indonesia pada tahun 2023, kasus stunting di Banjarmasin sebesar 26,05% atau di atas angka nasional dibandingkan di tahun 2022 hanya 22,04%. Bagian dari upaya kita ikut melaksanakan asta citanya Pak Presiden, di mana salah satu bagian penting dari itu adalah upaya penurunan stunting tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, kita berharap dengan kegiatan stunting ini sebagian dari tahapan 8 indikator yang harus dilakukan dan upaya pencegahan dan penurunan stunting, nah, maka perlu sekali rumus stunting ini bisa menghasilkan rumusan bagaimana kita menurunkan angka stunting di Kota Banjarmasin. Sejauh ini Pak yang dari Banjarmasin masuk dari kategori tinggi atau stunting? Ya, kemarin itu memang di tahun 2023 itu kita posisinya adalah 26,4, di atas angka nasional. Tahun 2023 itu 22,4. Itu dengan 2 instrumen yang berbeda lah, satu instrumen status gizi Indonesia, kemudian pada saat angka naik itu pakai instrumen survei status kesehatan Indonesia. Jadi 2 instrumen yang berbeda. Yang di tahun 2024 ini itu kembali lagi ke survei status gizi, yang kita berharap dengan menggunakan instrumen yang lama mungkin insya Allah angka itu akan turun lagi. Tapi tunggu sampai sekarang belum keluar dari yang 2024. Iya. Jadi masih pakai data yang terakhir. Data terakhir. Tapi beberapa langkah-langkah sudah terus kita galakkan. Salah satunya adalah
Kalau di Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga atau BKKBN itu ada namanya gerakan orang tua asuh asing, orang tua asuh cegah stunting, genting.